Episode 94. Hari ini terakhir sidang perceraianku dengan Ariana. Laura tersenyum dengan tangan terus mengikatkan sampul dasi di kerah baju suaminya. Laura berharap setelah hubungan Marvel dan Ariana resmi berpisah tidak akan ada lagi masalah. Laura bukan merasa capek, Laura hanya takut jika terlalu banyak berita yang tidak baik tentangnya bisa mempengaruhi kesehatan neneknya. Ya Tuhan, semoga semuanya lancar, harap Laura berkata dengan pelan. Marvel menghela napas, pria itu mengucup singkat kening Laura membuat Laura menatapnya. Bagaimana? Tanya Marvel lembut. Laura mengernyit. Bagaimana apanya? Tanya balik Laura dengan wajah bingung. Marvel menangkap kedua pipi cabi Laura, tatapannya begitu dalam pada Laura yang terus menatap Marvel bingung. Hasilnya, jawab Marvel pelan. Hasil apa tuan? Laura semakin terlihat bingung menatap Marvel yang terlihat sangat berharap. Marvel menghela napas kemudian mencubit gemas pipi cabi istrinya. Marvel sudah sangat ingin memiliki bayi dan perjuangannya setiap malam merayu dan melakukan itu pada Laura sampai saat ini belum juga ada hasil. Apa mungkin aku? Marvel menggelengkan kepalanya berhenti membatin. Marvel tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik meskipun itu hanya dalam hati. Tuan, panggil Laura pelan. Marvel tersenyum sekali lagi. Marvel mengucup singkat kening Laura. Aku ingin kamu cepat hamil, katanya jujur. Laura terdiam, memang setiap 2 minggu sekali Marvel selalu menyuruhnya untuk mengecek apakah sudah positif atau masih negatif. Dan selama itu hasil yang Laura lihat tetap garis satu yang artinya masih belum positif. Tuan, aku hanya ingin mengatakan apa yang sebenarnya. Aku nggak menuntut kamu, aku tahu mungkin Tuhan memang belum bisa mempercayakan pada kita. Selama Marvel lembut. Laura tersenyum, Marvel begitu sangat bijak. Sebenarnya Laura sudah mengeceknya pagi tadi saat mandi, tapi Laura belum mengetahui hasilnya. Laura takut jika hasilnya akan tetap sama dan Marvel akan kembali kecewa. Ya sudah, kita sarapan ya, senyum Marvel kemudian. Laura menganggukkan kepalanya. Laura kemudian meraih jas hitam dan tas kerja milik Marvel kemudian membawanya. Ayo tuan, ajak Laura. Marvel menganggukkan kepalanya kemudian melangkah setelah Laura melingkarkan tangan di lengannya. Ya, Marvel memang masih terus melakoni sandiwaranya dengan dibantu oleh Laura. Jadi ini istri kedua kamu? Marvel mengernyit ketika mendapati seorang wanita yang seumuran dengan Lina berdiri tidak jauh dari pintu kamarnya. Entah bagaimana caranya wanita itu bisa masuk dan naik ke lantai 2 rumahnya, bahkan sampai tahu letak kamarnya dan Laura. Mommy, lirih Marvel. Laura mengangkat sebelah alisnya mendengar Marvel menyebut wanita itu dengan sebutan Mommy. Tuan, siapa dia? Bisik Laura pada Marvel. Dia Mommy Valerie, mominya Ariana, jawab Marvel. Kedua mata Laura melebar terkejut dengan jawaban Marvel. Itu artinya wanita cantik dengan tubuh tinggi semampai itu adalah mertua suaminya. Valerie menatap Laura sesaat kemudian beralih menatap Marvel yang terus saja menatap lurus ke depan. Kamu menyakiti anak saya, katanya pelan. Marvel hanya diam karena menurut Marvel percuma juga menjelaskan pada Valerie yang memang sangat keras kepala seperti anaknya. Kamu membuang sesuatu yang dengan susah payah kamu dapatkan, Marvel, katanya lagi. Marvel menghela napas, wanita itu datang pasti karena gosip tidak benar yang sedang berhembus di publik. Mungkin juga untuk menghadiri sidang terakhir Marvel dan Ariana. Dan kamu? Valerie menatap pada Laura yang terus berdiri dengan tangan melingkar di lengan Marvel. Kamu lebih memilih anak kecil ini daripada putri saya. Laura mendelik, Laura sangat tidak terima dikatai anak kecil. Laura sudah melakukan itu dengan Marvel. Laura sudah bisa melayani bahkan merayu Marvel di atas ranjang dan Laura adalah calon seorang ibu. Saya bukan anak kecil, Nyonya, tegas Laura tidak terima. Valerie tertawa mendengarnya, tawa mengejek yang memang ditujukan untuk Laura. Diam kamu anak kecil, tekan ya. Tangan Laura mengepal erat mendengarnya, Laura bahkan sampai tidak sadar menyubit lengan Marvel yang sedang dituntunnya. Sabar sayang, bisik Marvel menahan rasa sakit di lengannya karena cubitan Laura. Asal kamu tahu Marvel dulu sangat mencintai Ariana. Dan sekarang dengan mudah bisa membuang Ariana, itu juga pasti akan berlaku sama kamu nanti. Marvel menyipitkan matanya mendengar itu. Marvel punya alasan kenapa menceraikan Ariana. Mommy tidak seharusnya bicara seperti itu, aku punya alasan kenapa menceraikan Ariana. Ya, dan alasannya karena istri baru kamu ini kan? Sela Valerie. Marvel mengepalkan kedua tangannya, Valerie entah kenapa tiba-tiba peduli pada Ariana. Padahal Valerie biasanya selalu sibuk dengan perusahaannya tanpa mau tahu apa yang terjadi pada Ariana.
Laura tidak ada hubungannya dengan masalahku dan Ariana, tekan Marpel mulai emosi. Marpel sangat tidak suka jika ada orang yang mengkambing hitamkan Laura, karena apa yang sedang terjadi sekarang memang bukan karena Laura tapi karena Ariana yang tidak bisa menjaga hati dan kesetiaannya. Laura menoleh. Laura tahu Marpel sedang sangat emosi sekarang. Tuan tadi nyuruh saya untuk sabar. Harusnya Tuan bisa lebih sabar, bisik Laura. Marpel menghela napas. Dari dulu Valerie selalu saja sinis padanya. Entah di mana letak kesalahannya, Marpel sendiri tidak tahu. Marpel selalu salah di mata Valerie. Harusnya kamu sadar, Marvel. Kamu cuma pria buta yang sudah tidak berguna, kamu lemah dan tidak bisa apa-apa sendiri. Harusnya kamu bersyukur anak saya masih mau sama kamu, bukan malah berbuat seenaknya seperti ini. Cukup, Mommy. Lebih baik sekarang Mommy keluar dari rumahku. Setelah Marpel marah. Kamu ngusir saya? Memangnya kamu bisa? Rang Marpel semakin mengeras. Valerie menganggapnya hanya pria lemah yang tidak bisa apa-apa sekarang. Padahal Marpel bisa saja melempar mertua tidak tahu dirinya detik itu juga. Keluar atau aku panggilkan satpam untuk menyeret paksa Mommy dari sini, ancam Marvel. Valerie berdecak, tatapannya mengarah begitu tajam pada Laura yang terus berdiri menampingi Marvel. Awas kamu, ancamnya sebelum berlalu. Marpel menghela napas setelah Valerie berlalu dari hadapannya. Pria itu kemudian meraih tangan Laura yang menuntun lengannya. Semua akan baik-baik saja, jangan khawatir, katanya pada Laura. Laura tersenyum. Jika saja tidak berdosa, Laura ingin sekali menarik kaki jenjang Valerie kemudian melemparnya ke lantai satu rumah mewah itu. Tapi Laura adalah orang yang sangat menjunjung tinggi rasa hormat dan sopan santunnya pada orang yang lebih tua sehingga Laura memilih untuk diam tadi. Tentu saja, saya kan calon ibu untuk anak-anak kita. Tentu saja saya harus yakin dan tidak perlu khawatir dong. Balas Laura membuat seulas senyum terukir di bibir Marpel. Kamu memang pantas menjadi istriku. Senyum Marpel kemudian mencium kening Laura lembut. Laura tertawa pelan. Laura sangat bangga pada Marpel yang selalu bisa menguasai emosinya. Marpel tidak pernah gegabah dan selalu memikirkan apa yang akan terjadi sebelum melakukan sesuatu. Saya cinta sama Tuan.